Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas tuntunan dan kemarahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pemeliharaan dan kasih-Mu kami kembali boleh memuji memuliakan nama-Mu malam ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berkati kami semua, jemaat-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Allah melalui hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus untuk memberitakan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE Sabtu tanggal 28 November 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai 28. Injil Matius pada pasal 24 ayat 15 sampai 28 dengan perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pemirsa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah semua orang yang telah mendengarkan firman Allah dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Pada pasal yang ke-24 dan 25 dari Injil Matius ini, intinya adalah merupakan khotbah tentang akhir zaman. Intinya tentang sebuah gambaran dan hal-hal yang berlangsung yang akan terjadi, yang harus diketahui oleh semua orang, yang disampaikan oleh Yesus dengan maksud
supaya adanya sebuah kesiapan, supaya adanya sebuah kesungguhan, supaya adanya sebuah tindakan dan hal-hal yang dilakukan oleh manusia untuk mempersiapkan diri sedini mungkin ketika pada masa waktu yang akan disampaikan yang telah dinyatakan oleh anak Allah ini berlangsung dan terjadi atas seluruh kehidupan umat manusia. Dalam setiap penjelasan yang disampaikan oleh Yesus, baik ketika dia mengawali dari bait Allah diruntuhkan sampai tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada yang berhubungan tentang kerajaan Allah dan rahasia yang disingkap yang dijelaskan oleh Yesus menggambarkan setiap bahagian yang terpenting yang menjadi perhatian yang dihususkan untuk setiap orang agar mereka mempersiapkan diri, agar kita semua pun mempersiapkan hati, hidup dan waktu-waktu kita ini untuk menyambut dan untuk menerima apa yang telah menjadi bahagian yang telah disampaikan oleh Yesus. Dan kesiapan itu tentu harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh dalam ketaatan, kesetiaan untuk mengikuti setiap bahagian dari firman Allah sebagai tuntunan, petunjuk yang mengarahkan hidup kita ini agar kita memperoleh jalan keselamatan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Pun firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini jemaat, Yesus memberikan satu gambaran bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan menimpa kehidupan manusia, akan berlangsung, akan dijalani dari berbagai hal yang terjadi ini. Tentu gambaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini merujuk kepada setiap bahagian-bahagian dalam perilaku dan kehidupan manusia. Apakah dia orang-orang yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, atau orang-orang yang menyimpang daripada kehendak Allah. Peristiwa-peristiwa ini tentu ditandai dengan berbagai hal yang terjadi atas kehidupan manusia. Jadi ada banyak satu perbuatan yang menyimpang daripada kehendak Allah, bahkan mengatasnamakan Allah. Ada banyak orang yang mengerti dan paham tentang hal-hal yang akan berlangsung, yang akan terjadi terhadap bahagian dari akhir kehidupan di dalam dunia ini. Yesus memberikan penegasan dalam konteks ini jemaat. Sebelum semuanya terjadi, menurut rencana dan waktu Tuhan yang tahu, adanya pergumulan, ada banyak permasalahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia yang menyimpang daripada kehendak Allah. Ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia dalam ketidakmengertian mereka untuk mencerna, memaknai setiap tanda yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya, selalu sampaikan itu kepada semua kita, semua manusia. Berjaga-jagalah senantiasa, sebab pada waktu dan saatnya ketika anak Allah datang, kita benar-benar kedapatan setia untuk melakukan setiap bahagian yang terbaik menurut kehendak Allah. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Ketidaksiapan kita sebagai manusia untuk melihat tanda-tanda itu. Keinginan dan kesungguhan kita untuk mempersiapkan diri dan hidup kita ini secara benar. Itu adalah merupakan bahagian dari tanggung jawab pribadi dan iman kita untuk mengimani, meyakini, dan percaya. Ketika saat dan waktunya tiba, tidak ada satupun kita manusia yang mampu menghindar dari akhir dari segenap penggenapan janji Allah itu. Entah kita dalam keadaan bahagia, entah kita dalam keadaan yang sangat sulit, atau dalam pergumulan kehidupan ini. Entah kita saat sedang bekerja ataupun kita sedang istirahat. Tidak ada satupun kita yang tahu kapan saat dan waktunya akhir dari setiap kehidupan manusia ketika anak Allah akan hadir dan menjumpai kita untuk yang kedua kalinya. Ada banyak gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang dijelaskan kepada kita jemaat, agar dari awal, dari perjalanan waktu dan kesempatan yang masih ada, kita selalu bertekun dan kedapatan setia sampai akhir dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang diamanatkan oleh Allah. Sebagai orang yang dikasihi, kita tentu diberikan sebuah kelayakan dan siap menerima setiap waktu-waktu Tuhan, kapanpun itu, dalam setiap kehidupan kita. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Apa kita mengerti dengan semua ini cuma kehadiran Tuhan untuk yang kedua kalinya tidak akan pernah kita tahu. Yang penting kesiapan kita saat ini dan selanjutnya dalam perjalanan waktu kita, dan berbagai situasi dan gambaran yang akan terjadi, kita tetap selalu membentengi hati, hidup, dan iman kita ini untuk terfokus dan terarah, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati dan memelihara hidup kita ini. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah, dalam kasih karunia-Mu selalu memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kami, agar kami boleh selalu menjalani waktu-waktu kami dengan kesediaan, dengan kesungguhan dan kesetiaan hanya di dalam Engkau ya Allah. Diberkatilah kami semua ya Tuhan di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami jemaat-Mu di sini boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, boleh menjalani setiap waktu-waktu kami dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Berkati akan kehidupan kami jemaat Tuhan dalam waktu-waktu kami saat ini dan selanjutnya, dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan kami, dalam ruang lingkup kami bermasyarakat, di dalam usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam kehidupan orang tua kami yang sudah usia lanjut.
Kami memohon ya Tuhan, kemurahan dan cinta kasih-Mu tetap selalu menuntun, menjaga, dan memelihara kami jemaat-Mu. Lawat jemaat kami ya Tuhan saat ini dalam keadaan sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Lawat ya Tuhan Ibu kekasih Lurawati yang saat ini dalam kondisi kesehatan fisik yang lemah ya Allah. Bila sentuhan kasih kuasa-Mu ya Allah tetap memelihara, mendampingi, menguatkan, bahkan menyembuhkan Ibu kekasih kami ini. Dalam pemulihan orang tua kekasih Pak Sutasno dalam masa-masa tua itakteah, dan pun jemaat kami ya Tuhan dalam kesedihan mereka saat ini, kami mempercayakan kehidupan mereka dalam pemarahan dan tuntunan serta pendampingan kasih-Mu ya Allah di dalamnya. Jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan baik secara pribadi dan keluarga, bahkan jemaat kami ya Tuhan yang masih dalam kondisi keadaan dan situasi pandemi COVID-19 ini, tuntun kami ya Allah, berikan kami ketenangan dan kesabaran untuk menjalani setiap waktu-waktu kami dalam masa-masa sekarang ini. Berkati ya Tuhan akan kelanjutan pembangunan gereja-Mu, berkati seluruh pelayanan jemaat kami di sini ya Allah. Berkati ya Tuhan akan setiap waktu-waktu kami, sehingga di dalamnya kami menjalani semuanya dengan penuh sukacita, kebahagiaan, dan Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, rasa aman dan damai di bumi kami Indonesia ini Tuhan tetap selalu nyatakan bagi kami. Berkati para pemimpin kami tingkat pusat sampai pelosok daerah, berikan rasa aman dan damai ya Allah, khususnya di dalam menjelang pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2020 ini. Biar kami mampu memilih akan para pemimpin kami, sehingga mereka senantiasa menjalankan waktu-waktu mereka dengan takut akan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, ini harap mohon dan doa kami kepadamu saat ini. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.